siang, Pak, ya. Kita udah lama banget nih nggak ketemu lagi ya. Iya, Mbak. Berapa purnama kita nggak ketemu ya? Nah, betul. Nah, mungkin jadi teman-teman ya yang di YouTube juga udah menantikan gimana nih kelanjutannya gitu ya. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Hari ini saya ditemani lagi oleh rekan saya yang cantik, yaitu Fasya. Yang kemudian akan menjelaskan bagaimana nih kita akan melakukan riset di bidang psikologi dengan lebih tepat, dengan lebih baik, yang hasilnya kemudian berarti nanti dapat diinterpretasikan dengan benar juga gitu ya, untuk kemudian kita dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan keilmuan kita di bidang psikologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang normalitas. Jadi tentang uji normal untuk memastikan apakah kelompok data, jadi kalau kita ngambil responden ya, misalnya menyebarkan kuesioner, ada ke satu orang, kedua orang, ketiga orang, 10 orang, 100 orang. Nah, apakah orang-orang yang di situ itu memiliki kategori normal gitu ya, jadi berada dalam rentang yang sama atau berbeda ya, karena tentu saja hal ini akan mempengaruhi proses yang berikutnya. Begitu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Oke. Kalau gitu, Pak ya, mungkin penjelasan lebihnya bisa Pak ya lebih lanjut nggak? Jadi gimana sih tentang normalitas data ini? Oke, kalau gitu aku sambil share screen ya, Mbak. Oke. Oke, aku izin share screen. Ini sudah terlihat? Nah, sudah. Oke, baik. Kalau gitu aku sambil memperkenalkan diri lagi kali ya, Mbak. Iya dong. Oke, selamat pagi, siang, sore, para, teman-teman di YouTube. Perkenalkan nama saya Fasya Adi Sarasvati. Saya, biasa dipanggil Paya dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan, quantitative research pengolahan datanya bagaimana, lebih spesifiknya adalah terkait dengan uji normalitas. Oke, aku mulai ya, Mbak? Iya, silakan Pak ya. Oke, jadi normalitas. Jadi apa itu uji normalitas? Nah, uji normalitas itu merupakan metode statistik untuk menentukan apakah dataset yang dimiliki itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan simetris terhadap rata-rata. Nah, uji ini juga dilakukan untuk menentukan analisis data yang akan digunakan adalah statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan distribusi normal itu? Nah, distribusi normal itu adalah peluang dari sebaran data yang ideal, teman-teman. Nah, kalau ada grafik kurva, datanya itu menyebarnya secara seimbang. Jadi grafik normal itu tuh karakteristik bukan dari sampelnya aja, tapi populasi seperti itu. Dan uji normalitas juga, tergantung dengan uji yang akan digunakan, karena uji normalitas itu, berbeda-beda tergantung dengan apa yang akan, ingin diuji. Misalkan uji normalitas ada yang untuk, uji independent t-test, jadi uji normalitasnya adalah variabelnya, seperti yang sekarang akan aku jelaskan. Namun nanti juga ada uji normalitas untuk asumsi klasik. Nah, itu tuh yang akan diuji adalah nilai residualnya. Jadi, nanti akan dibahas juga di video selanjutnya ya, Mbak Ai ya, di next video. Iya, betul. Oke, jadi sekarang kita langsung lanjut aja. Nah, syarat dari uji normalitas itu adalah data yang diuji, normalitasnya hanyalah data dari pengukuran metrik, yaitu data interval atau rasio. Jadi bukan seperti data nominal kayak jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan juga ordinal seperti kayak rentang pendidikan gitu ya. Jadi lebih ke interval atau yang rasio. Dan tadi udah di-mention terkait dengan, parametrik dan juga non-parametrik ya sebelumnya. Nah, jadi biar lebih terbayang nih, apa itu parametrik, apa itu uji non-parametrik, jadi aku buatkan tabel di sini. Nah, di sini itu ada uji parametrik. Nah, uji parametrik itu tuh asumsinya data harus berdistribusi normal dan juga homoskedastisitas, yaitu kesamaan varians ya. Sedangkan kalau uji non-parametrik itu data tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu dan juga lebih fleksibel seperti itu. Dan juga jenis data yang digunakan itu interval atau rasio seperti yang tadi saya bilang, dan kalau misalkan non-parametrik itu tuh ordinal, nominal, interval, dan rasio yang tidak normal gitu.
Lalu juga untuk kekuatannya, untuk uji parametrik itu biasanya lebih kuat dan juga spesifik terhadap parameter populasi. Sedangkan untuk uji non-parametrik itu kurang kuat dibandingkan dengan uji parametrik. Dan juga untuk contoh ujinya, itu kalau untuk parametrik ada uji T, uji ANOVA, uji Z, regresi linear, dan lain-lain. Sementara untuk uji non-parametrik, itu tuh kayak uji Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini bisa di-screenshot ya teman-teman kalau misalkan ada yang ingin dibaca lagi. Saya akan lanjutkan ke kriterianya. Jadi tentunya nanti kita akan menggunakan aplikasi SPSS ya. Nah, tapi yang pertama itu ada uji Shapiro-Wilk, itu digunakan untuk sampel yang kecil hingga sedang. Nah, kriterianya adalah seperti yang di layar, itu p-value apabila lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Nah, kebalikannya kalau misalkan p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Lalu juga ada uji Kolmogorov-Smirnov, itu digunakan untuk sampel yang tergolongnya lebih besar gitu. Kriterianya adalah sama seperti yang Shapiro-Wilk, kalau misalkan p-value-nya lebih dari 0,05 berarti datanya itu berdistribusi normal, dan kalau misalkan p-value kurang dari sama dengan 0,05 itu datanya tidak berdistribusi dengan normal. Dan ini ada cara-caranya, teman-teman kalau misalkan mau boleh di-screenshot dulu, dan selanjutnya akan saya praktikan secara langsung untuk penggunaan aplikasi SPSS-nya. Baik teman-teman, jadi di sini udah ada contoh data ya, terkait dengan satu variabel yang terdiri atas 24 item. Di sini juga sudah saya totalkan dan saya rata-ratakan. Nah, total data yang diperoleh adalah 110 data, teman-teman. Nah, untuk uji normalitas yang perlu kita copy itu adalah bagiannya total atau bisa juga yang average, tapi saya akan pakai yang total. Nih, kita akan copy semuanya ya, 110 data. Lalu kita akan pindahkan data ini ke dalam SPSS. Nah, berikut sudah saya buka ya SPSS-nya. Nah, di sini langsung new dataset saja dan akan keluar seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal di paste di sini yang tadi totalnya. Paste di sini dan akan seperti ini. Nah, kita juga harus cek apakah 110 datanya itu benar-benar tercopy di sini atau tidak. Jadi kita harus lihat, nah ini ada 110 data berarti aman ya teman-teman. Dan nanti kita bisa lihat ke variable view. Di sini misalkan saya pengen ganti namanya menjadi variabel X gitu. Lalu desimalnya saya tidak mau ada 20 di belakang koma, maka saya akan mengurangkan desimalnya menjadi 0. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kita lihat lagi di data view. Dikarenakan ini ada 110 data ya teman-teman, yang tergolong data tersebut itu sedang atau cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk. Namun nanti di sini yang akan diperagakan adalah uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan juga Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi dalal Wilkinson-Lilifore ya teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama kita akan coba dulu untuk yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, langkah awalnya adalah klik analyze, lalu non-parametric test dan legacy dialogues, lalu klik yang one sample KS. Nah, nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Nanti bisa diklik ke sini variable test variable listnya, lalu diklik ini udah ada normal distribution ya. Lalu nanti di options, tinggal diklik statisticsnya yang deskriptif. Lalu continue, lalu oke. Nah, outputnya nanti yang keluar akan seperti ini teman-teman, yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk uji Kolmogorov-Smirnov dengan dalal Wilkinson-Lilifore. Nah, teman-teman, sama seperti tadi, kita di-analyze tapi bukan ke non-parametric test. Kita masuknya ke descriptive statistics. Lalu nanti klik yang explore. Lalu nanti ini variabel X ini menjadi variabel dependent. Gitu.
Lalu apabila ingin per kategori nanti tinggal ada kategori listnya. Jadi hasil kategorinya disimpan di sini teman-teman. Tapi karena cuma satu kita masukkannya ke deskriptifnya saja. Lalu nanti kita klik yang plots. Nanti kita klik yang normality plots with test. Ini dicentang ya teman-teman, lalu continue. Lalu kita klik OK. Jadi untuk uji normalitas yang awal itu akan seperti ini outputnya. Dan untuk uji normalitas menggunakan Lily-Force Significance Correction. Untuk Kolmogorov-Smirnov juga akan yang ini. Yang berikutnya akan saya jelaskan. Nah, tadi udah dipraktekkan ya gimana caranya dan tentunya kemudian keluar hasil ya dari SPSS lagi gimana nih? Oke, jadi dari sekian banyak tabel tadi ya, dari SPSS output-nya, yang dibaca itu yang ini teman-teman, yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini tuh ada, kalau yang hasil Kolmogorov-Smirnov yang biasa tanpa asumsi yang Lily-Force, itu kita lihat dari signifikan asimsik yang ini nih, yang two-tailed ini. Kita lihat di sini adalah hasilnya 0,2. Nah, kriterianya tadi ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nilai signifikan itu harus lebih dari 0,05, maka dinyatakan data itu berdistribusi normal. Nah, di sini 0,2 berarti datanya berdistribusi normal ya, karena di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya data yang tadi yang ada 110 data itu berdistribusi normal, seperti itu Mbak. Lalu juga ada ini hasil Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi Dallal-Wilkinson-Lily-Force. Nah, di sini itu bisa dilihat juga di test of normality-nya, teman-teman. Di sini ada total dan di sini juga ada signifikan. Nilai signifikannya juga sama ternyata 0,2. Nah, kriterianya juga sama kan tadi ya, lebih dari 0,05 maka hasilnya berdistribusi normal. Ini nilainya 0,2 jadi datanya berdistribusi normal. Dan ini juga bisa dilihat dari p-plot-nya teman-teman. Di sini terlihat ya datanya itu mengikuti garis. Nah, ini memperlihatkan bahwa data yang tadi yang ada 110 data itu mereka semua sesuai dengan garisnya dan itu tuh bisa menyatakan bahwa data itu ternyata benar-benar berdistribusi normal begitu, Mbak. Wah, berarti kalau ini kebetulan adalah contoh data yang berdistribusi normal ya. Berarti Betul. dengan demikian kita akan mengolah datanya menggunakan parametrik ya, berarti ya. Betul. Nah, kalau parametrik nanti teman-teman bisa lihat tuh yang di atas, berarti bisa pakai uji T, pakai ANOVA, pakai regresi gitu ya, untuk Ya, kemudian mengolah data lebih lanjut. betul. Oke, jadi kalaupun tidak berdistribusi normal, data tetap bisa diolah ya. Tetap tetap Mm, bisa mm. Bisa diolah, tapi menggunakan yang non-parametrik. non parametrik betul, Mbak. Iya, jadi nanti non-parametrik bisa pakai Mann-Whitney, pakai Kruskal-Wallis gitu ya. Adalah contoh-contoh kita untuk mengolah data kalau dia bersifat non-parametrik. Baik, kalau begitu Paya menjelaskannya sangat jelas dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga ya bisa jelas sebelum mengolah data lebih lanjut kita menggunakan uji apa ya. Kita uji dulu datanya apakah populasinya terdistribusi normal atau tidak. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Paya ya. Iya, makasih juga Mbak Anissa. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman di kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.